Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba bahas pola budidaya melon ya. Waalaikumsalam. Pola budidaya melon, ya semua jenis melon lah tentunya ya, varietas apa. Tolong digarisbawahi, tolong digarisbawahi. Yang sekarang ya terangkat bukan berarti mutlak harus seperti ini, enggak. Tolong dipahami ini. Artinya begini, ketika ayah bilang misalnya, ya kasih contoh nanti, ayah terangin misalkan olah-olahannya begini, bukan berarti mutlak. Kenapa? Karena bisa jadi di tempat jenengan bisa jadi lebih bagus tanahnya, medianya, ataupun sebaliknya, gitu kan. Jadi nanti yang bisa menjawab adalah dengan sendiri, apakah nanti dosisnya harus ditambah ataupun sebaliknya, apakah dosisnya harus dikurangi. Nanti lihat perkembangan tanamannya itu sendiri akan memahami. Ya. Tapi ada pakem dasar nanti, ya, pakem dasar. Bisa dipahami ya. Bahannya itu juga sama. Oke. Monggo Sulawesi Barat, semuanya silakan. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Silakan siapin catatannya. Kita awali dari amunisi apa saja yang harus disiapkan. Yang jelas, kalau pakai pola KP2M, itu kita memakai mikrobanya, ya. Itu dari KRR, untuk penahan tanah, untuk pengorek, ya, untuk pemecah, dan lain-lain. Coba kita pakai KRR, kita kan sudah siap, harus sudah punya. Karena ketika yang ngejarin konsep ini kemudian jangan pakai yang lain, saya nggak begitu yakin hasilnya akan sama kan gitu. Terus yang lain-lainnya sama aja ya, harus siap triko, harus siap mikro, harus siap meta, ya. Semuanya harus siap. Kemudian nanti juga harus siap PRP. Vegetatifnya ya. Di PRP itu kan ada GRP, ada IBRP, ada biotonik. Yang 3 itu harus punya, udah disiapin. Kemudian untuk fase generatifnya kita kan harus sudah siap bikin IRG, booster, atau IBRG. Nah, kemudian kan ada beberapa versi yang pernah ayah terangkan selama ayah ngajarin teman-teman, bukan ngajarin ya, sharing teman-teman. Ada yang teknik pupuknya dadakan sehari sebelumnya, ada yang tekniknya fermentasi 18 hari, terserah dengan mau pakai yang mana. Pada dasarnya sama aja konsepnya. Jadi itu terserah aja mau pakai yang mana. Jadi jangan nanya lagi ya kalau ini sama aja. Silakan aja pakai konsep yang mana. Banyak kok varian-varian atau variasi-variasi pupuk ya, baik vegetatif generatif yang sudah ayah sharekan itu ya. Jadi pakai yang mana aja sama aja kok ya. Tapi jangan dicampur adukan, dalam artian gini. Misalkan nih, ayah ngajarin waktu itu misalkan pakai Ponska 3 kilo untuk 200 liter air, misalnya contoh. Kalsiumnya 3 kilo. Ikutin aja komposisi itu apa adanya. Jangan dicampur aduk dengan pemahaman pupuk yang 18 hari atau yang lain-lainnya lagi ya. Jadi dipahami ya maksudnya ya. Sekali lagi, jangan sekali-kali budidaya ketika kita belum siap kondisinya, itu bahaya. Apalagi melon itu pertumbuhannya luar biasa cepat, berbeda dengan yang lain. Sehari, 2 hari, 3 hari aja pertumbuhannya udah beda. Telat sedikit aja, masalah kasus nanti banyak. Jangan dipahami ini. Kelas ini untuk melon sekali lagi. Anggaplah ini semuanya jangan sudah siap, oke? Amunisi sudah siap, standar KP2M kita terserah mau pakai yang mana, ya.
pembuatannya bebas. Nah, sekarang gimana cara olah lahan? Nah, gini, orang nanam melon baik jenis lokal ataupun jenis yang dari luar, mulai Eropa, macam-macam lah, kan ada pol dan pada dasarnya sama aja. Pada dasarnya sama aja. Cuma kalau jenengan ingin tidak banyak masalah, melon itu butuh kandungan C organiknya yang cukup tinggi. Ketika jenengan mau membuahkan 1, 2, bahkan sampai 4 sekalipun, disitulah perbedaannya. Ya. Contoh, saya pernah coba membuahkan 4, bisa normal. Ketika 1 pohon pupuk kandang ayamnya itu sampai 5 kilo, itu baru normal. Ketika ayah pakai cuma 2 kilo, ternyata nggak normal, buahnya nggak sama besarnya gitu loh. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Ya, harus dipahami. Melon 1, apa yang harus diperhatikan? Kandungan C organik yang harus tinggi. Makanya saran ayah per 5 meter panjang bedengan itu sebaiknya masuk 1 karung pupuk kandangnya, terserah mau pakai kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing ataupun kompos, silahkan aja ya. Jadi pahami ya, itu yang pertama. Kalau ingin tidak banyak masalah nanti ke depan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada baiknya masuk kandungan silika di lahan tuh. Ya. Nah, yang paling murah bikin aja sendiri, arang sekam ya, bukan aku sekam tapi arang sekam. Bikin arang sekam untuk sekitar 5 meter persegi tadi ya, 5 meter panjangnya tadi, kayaknya 1 karung, maka arang sekamnya itu 1/3 atau 1/4-nya, setengahnya pun boleh, setengah karung. Gitu. Selanjutnya, jika antum jenengan cek pH-nya berapa, kalau pH-nya di bawah 6, maka masuk dolomit, kapur. Ya, boleh nggak pakai apa, karbit juga silakan, separuhnya aja untuk karbit. Kalau 5 meter persegi cukup 2-3 kilo aja dolomitnya. Sekali lagi ya, untuk dolomit cukup masuk 3 kilo. Kemudian kalau pakai karbit bisa 1 kilo ampas karbit. Tapi awas, ampas karbit yang belum pernah terkena air hujan. Habis itu baru standar olah lahan ayahnya dipakai apa? Yang pertama, semprot atau kocor sebanyak mungkin, sebasah mungkin, sampai betul-betul menyerap ke tanah juga. Apa? Roma sama AJE. Boleh digabungkan sekaligus, nggak apa-apa ya. Lanjutin, kemudian besoknya baru kocor triko sebasah-basahnya, sebanyak-banyaknya ya. Jangan lagi nanya, ya dosisnya berapa, yang dibilang sebanyak-banyaknya semampunya ya, semakin banyak semakin bagus ya. Mau 1 banding, kalau perlu murni sekali nggak masalah, malah lebih bagus kalau ada. Oke, lanjutin. Nah, besoknya lagi ada selisih minimal 1 hari aja ya. Besoknya lagi baru masuk Miko. Kemudian besoknya lagi masuk Triko. Terakhir baru masuk IR. Bisa dipahami? Nah, setelah kocor semua itu di atas pupuk kandang, di atas dolomit, di atas arang sekam, baru diaduk. Nah, saran ya, setelah bedengannya kita aduk, sebaiknya dikocor IRR sekali lagi. Jadi jangan langsung ditutup, usah, jangan ya. Jadi setelah tahapan pertama selesai, kemudian kita aduk. Setelah diaduk ya, sambil diaduk ya, setelah diaduk itu kocor IRR sekali lagi sebasah-basahnya. Dosisnya unlimited, tidak ada batasan. Semakin banyak semakin bagus. Tolong dipahami di sini ya. Misalnya saran ayah, misalkan biasanya misalkan 1 tangkinya 100 mili misal, ya wis tambah 2 kali lipat 200 mili kayak.
kalau perlu 1 liter gitu, bisa dipahami ya. Jadi terakhir ulangi lagi kocor KRR di guludan yang sudah atau di piringan yang sudah kita aduk tadi, baru setelah itu tutup dengan mulsa ya, bisa dipahami ya. Setelah tutup mulsa, biarkan minimalnya 2 minggu minimal. Oke. Mau nanam dimanapun sama aja caranya sterilisasi lahan. Oke. Minimal 2 minggu, lebih lama lebih bagus. Oke. Biar apa? Biar proses penguraian terjadi. Kenapa itu harus dilakukan? 1, kita ingin menghindari dari balon hama penyakit, terutama dari jamur, karena melon itu rentan dengan jamur. Oke. Yang kedua, kita ingin menciptakan pH minimalnya 6,5, wajib. Awas, melon kalau jenengan pH tanahnya di bawah 6, bubar jalan, siap-siap sakit. Serius, tolong dipahami ini. Oke, terus kemudian hal yang ketiga, kalau jenengan ingin benar-benar berhasil, usahakan sumber airnya yang betul-betul air sehat. Yang paling bagus sumur bor. Kalau ngambil dari sungai, kita ngambil dari air selain dari sumur bor, itu ada kekhawatiran bila tercemar. Jadi kalau ingin benar-benar sukses berhasil, pakailah sumur bor. Insya Allah hasilnya akan lebih bagus ketimbang sumber air yang baik. Oke, lanjutin. Setelah selesai, kita bikin bedengan, kita simpan atau kita jangan dibuka dulu ya. Biarkan minimalnya 2 minggu, lebih lama lebih bagus. Baru setelah itu kita siapkan media semai. Ya, boleh nggak tabela tanam benih langsung? Silakan. Nah, saya juga sering nyoba itu. Ya. Artinya bedengan sudah siap, sudah kita bolongin, kita nanam langsung di lahan. Semai langsung nanam benih langsung ya. Cuma resikonya banyak. Ya. Kemarin ayah nyoba nanam di satu bedengan 100-an lah ya, 100 lubang ya, satu bedengan itu 100 lubang. Ternyata hampir 30 nggak nemu. Setelah kita lihat cek dibuka-buka ya lubang, biji melonnya hilang ternyata. Nggak ada, mungkin entah kena semut lah, entah apa, entah ulat atau apa. Jadi siapin media semai. Oke. Medianya tetap sama konsepnya, harus disterilkan juga ya. Sama kan lucu ketika antum mengoptimalkan tanah biar betul-betul sehat, media lahannya, tapi media semainya enggak, ya nanti ujung-ujungnya ya sakit-sakit juga, benihnya jadi sakit, nggak bagus. Artinya apa? Media semai pun wajib wajib di treatment juga. Dalam itu nggak perlu dicairkan, enggak usah ya. Kalau dicarikan silakan, tapi kalau untuk dasar lahan nggak usah ya. Nanti kalau untuk selanjutnya baru yang dicairkan saat untuk perawatan ya, baru gitu yang kalau yang untuk olah lahan nggak usah ya.